Coba kita cocokin ya. Catatan ingatan ini. Kan lima udah ratus 74, Coba. sekarang 75. Boleh, bagus Boleh, nih. bagus nih. Kayaknya itu Kayaknya tadi. itu tadi. Oh, Oh, talqin. talqin. Iya. 7. 7. Oh, iya, Oh, iya. iya, iya. Ziarah Ziarah kubur kubur sebenarnya. sebenarnya. Sekarang 575, Sal. 575. 575. Oh, Oh, iya. Baik, kita mulai baik, lima kita ratus mulai. tujuh. Kok menggema Oh, ya, Pak menggema ya, Jamal? Pak. Suara saya Suara ditangkap saya bagus? bagus. Menggema, Ustaz. Menggema, Ustaz. Oh, Oh, kesana juga kesana juga menggema ya. menggema ya. Coba Coba ke ke masih menggema. masih menggema. Oh, masih. Oh, Gimana dong? Saya nggak buka HP. itu udah enggak, Ustaz, barusan. Ya, Itu udah enggak. oh, udah nggak ya? Ya, Ya, karena ada ibu enggak nih. Masya Allah. Tadi mau masih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 575. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, eh la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Daud. Artinya Allah melaknat. Siapa? Melaknat an-naihah, orang yang meratap. Bukan cuma meratap, nangis kencang. Dan sambil ngomong, gara-gara bapak ini, gitu. Baik. Wal mustami'ata, dan yang mendengarkan. Artinya tidak menghalangi, tidak menasehati, jangan begitu nangis, gitu. Kenapa? Dilaknat. Kenapa dilaknat? Itu bagian dari kebiasaan orang jahiliyah. Dan kenapa kebiasaan orang jahiliyah itu menyebabkan dia dilaknat? Karena seolah-olah dia melawan takdir. Tak percaya kepada ketetapan Allah, sekaligus tidak rela dengan ketetapan Allah bahwa orang yang dicintainya itu diambil. Kita lihat ini ada catatan kaki barangkali ya. Nih dia nih. An-naihah minan niyahah. Wa hiya raf'us saut bita'didi sama ilil mayyit. Yaitu bersuara keras, menangis dengan suara keras sambil menyebut-nyebut menyebut-nyebut Sama'il, sifat-sifat si mayit yang buruk, Sama'il. Wa mahasin af'alihi, dan kebaikan perbuatannya. Wa huwa haramun li hadzal hadis. Hukumnya haram. Jadi kata la'ana Rasulullah itu menunjukkan perbuatan niyahah terhadap jenazah itu haram. Berikutnya 576. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Atiyah, dia berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha.
Akhoza mengambil pada mulanya. Maksudnya menyetop, melarang Rasulullah alla nanuha agar kami tidak menangis, tidak melakukan niyahah tuh. Bagaimana saja caranya, ya. Yang penting intinya itu haram dan segala upaya harus dilakukan agar tidak menangis di antara keluarga jenazah. Seperti itu. Nah, 5. Kita teruskan hadisnya dulu nih. 577, 578. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Tapi bersabda, mayit itu diazab di dalam kuburnya sesuai dengan tangisan yang ditangisi oleh ahlu jenazah kepadanya. Niha alaihi. Muttafaqun alaih. Walahuma nahwuhu anil Mughirah ibnu ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kita lihat 577, 578. Qauluhu al-mayyitu yu'adzab ila akhirih istashkala hadzal hadis. Sabdanya yang berbunyi al-mayyitu yu'adzab ini agak problem memahaminya. Istashkala muskil, susah. Li'anna fihi dalalah ala ta'dzibil mayyit bi fi'li ghairihi. Kenapa susah? Karena ini menunjukkan bahwa mayit diazab akibat perbuatan orang lain. Nah, itu problem. Wa qad qala Allah Ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Sementara Allah berfirman, tak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Waqtalafa fi ta'wili hadzal hadis wa ta'yini muradih. Maka kemudian terjadi perselisihan pendapat terkait hadis dan penjelasan apa maksudnya. Faqila hadza idza kana nauhu min sunnatil mayyit min sunnah ya. Coba saya lihat apa ini sunnah apa ini. Min sunnatil mayyit ya. Wa tariqatihi ya sunnah. Ada yang berpendapat hadza idza kana nauhu min sunnatil mayyit wa tariqatihi. Kalau ini adalah bagian dari cara si mayit dulu waktu hidup. Sunnahnya itu cara. Dia juga begitu gitu. Saudaranya meninggal dulu dia nangis, melakukan niyahah sambil menyebut-nyebut keburukan dan kebaikan. Waqad aqarra alaihi fi hayatihi. Dan dia telah mengikrarkan di dalam kehidupannya, menjadikan sebuah tradisi. Wakila ada juga yang memahami al-muradu annahu yu'adzab idza auso ayyab kia ayyubka alaihi. Dia diazab kalau memang berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati begini begitu begini begitu. Tangisi aku sejadi-jadinya sambil kau sebut-sebut kebaikanku. Sebab tak mungkin pesannya sebut-sebut kejahatanku. Baik kebaikan maupun kejahatan sambil menangisi jenazah
itu namanya niyahah. Jadi kesimpulannya, nanti kalau aku mati, lakukan niyahah. Itu. Maka baru dipaham bahwa al-mayyitu, hadis tadi, yu'azzab, diazab di dalam kuburnya. Coba kita lihat hadisnya nih. Al-mayyitu yu'azzab fi qabrihi bimaniha alaihi. Kalau dia berpesan, kalau itu menjadikan torikohnya, jalan hidupnya, ketetapan dirinya gitu. Sementara itu sudah dihapus sejak datangnya Islam. Oke, kita teruskan hadis 579. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan wa Rasulullahi jalis indal qabri wa raaitu ainaihi tadma'an. Dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, aku menyaksikan putri Rasulullah dimakamkan dan Rasulullah duduk di sisi kuburan. Aku lihat kedua matanya berlinang air mata. Rawahul Bukhari. Ini sebagai contoh terkait menangisi jenazah. Niyahah tidak boleh. Tetapi kemudian sedih, boleh. Menangis tak bersuara. Kita lihat ini. Oh iya. Halaman, bukan halaman ini. Nah, lo ini ada apa ini? Iya. Hadis catatan kaki 579. Qauluhu syahidtu bintan. Hai ya Ummu Kulsum. Matat fi Sya'ban sanat tis'in. Tudfan bil bina lil maf'ul. Iya benar, dimakamkan. Ayhala dafniha. Tadba'an bi fathit ta' wal mim. Ay tasilani dam'an. Sedih, mencucurkan air mata. Wal hadis dalil ala jawazil buka alal mayyit. Hadis ini sebagai dalil boleh menangisi jenazah. Idza lam yakun ma'ahu siyah. Kalau tidak ada, tidak bersama teriakan-teriakan. Walau huwa munkar syar'an. Tidak diingkari secara syarak. Boleh ya, sedih. Nabi saja sedih. Kayak begitu sedihnya. Eh, Bahkan luar biasa, kesedihan itu mencerminkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak salah juga kalau dipahami sebagai kerelaan, keridhaan. Pada saat yang sama, siapapun kita bisa menyimpulkan yang tidak sedih, pasti sedih. Nabi sendiri adalah sedih, cuma jangan berlebihan. Iya, itu saja. Berikutnya 580. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil lail illa an tudtarru. Akhrajahu Ibnu Majah wasluhu fi Muslim. Lakin qala zajar ayyuk barar rajulu fil lail hatta yusalla alaihi. Artinya dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memakamkan jenazah kalian malam-malam kecuali terpaksa. Dulu ini dilarang karena pada saat itu tak ada penerangan, terbatas, madorotnya lebih banyak ketimbang maslahatnya. Pokoknya lebih banyak madorotnya. Adapun sekarang terdorong oleh hadis Nabi, ada 3 perkara yang harus disegerakan, diantaranya bayar hutang, diantaranya mengurus jenazah, diantara menikahkan anak. Mengurus jenazah bagian dari yang harus disegerakan.
Oleh karena itu malam pun harus disegerakan. Apalagi kalau tertunda sampai besok, jenazah udah berubah aromanya, mengganggu, menimbulkan fitnah. Nah, itu diantaranya yang harus disegerakan. Terlebih kondisi sekarang insya Allah teratasi karena gelap ada penerangan, ya. Karena apalagi insya Allah bisa dilaksanakan. Itu dapat ditangkap dari hadis ini. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslim, lakin qala zajrun ayuk barar rajul, zajjaro boleh, ayuk barar rajulu fil lail hatta yusalla alaihi. Ini mengandung peringatan, zajar, menggertak, menggentak, mengingatkan. Nabi mengingatkan seseorang jangan dimakamkan pada malam hari, maksudnya sampai jenazah itu disolatkan. Iya, coba kita lihat catatan kaki 580. Ini dia. Qauluhu la tadfanu min babi doroba. La tadfinu berarti. La tadribu. Zajar minaz zajri wa huwa nahyu bi anaf. Yaitu melarang dengan keras. Wasyak hadis Muslim ya dulu ala anna nahya anid dafni lailan. Hadis ini memberi informasi bahwa dilarangnya memakamkan jenazah pada malam hari. Innama huwa haitsu kana madhannat lihusulit taksir. Memberikan informasi, memberikan apa namanya sebab jika eh, dimakamkan pada malam hari akan menimbulkan kekurang sempurnaan itu fi hakil mayit, terkait dengan hak mayit, bitarkis sholah alaihi, yaitu buru-buru udah nggak usah disolatin, ayo cepetan makamin aja. Nah, itu hak mayit. Mulai dari mandikan itu hak mayit, dikafani itu hak mayit, disolatkan itu hak mayit. Jangan sampai ada karena faktor buru-buru, kemudian hak-hak mayit tak dipenuhi. Oleh karena itulah maka Rasulullah melarang. Au adami ihsanil kafni. Apalagi diantaranya hak mayit, mengapankannya dengan baik. Karena udah sore, malam akhirnya dikafani dengan tidak baik. Wa illa faqad warada jawazad dafni lailin. Kalau tidak seperti itu, tidak ada faktor-faktor tadi, maka boleh memakamkan jenazah pada malam hari. Diterangkan fi ahadis indah, banyak hadis. Iya, kita kembali ke hadis 81 sekarang. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Ja'far, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far tu'aman faqad atahum ma yasghaluhum, akhrajahul khamsah illa nasai. Ya, dia berkata ketika datang Na'yu jenazah Ja'far. Kita lihat catatan kaki ini sedikit. Ingin ada nomor satu. Ja'far bin Abi Thalib, akhu Ali, saudaranya Ali, wa akbar minhu bi asyri sinin, lebih tua 10 tahun. Hajara ilal Habasyah, ikut hijrah ke Ethiopia. Wa qauma biha, tinggal di sana. Aslaman Najasi wa man tabi'ahu ala yadaihi. Raja Najasi masuk Islam dan orang yang mengikuti Raja Najasi juga masuk Islam di tangan si Ja'far. Summa hajara ilal Madinah, kemudian dia hijrah ke Madinah. Fabalagha Khaybar ba'da fathiha, sampai ke Khaybar setelah ditaklukkan. Faqabilan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi, dia langsung ketemu Nabi. Waqala,
ma adri ana biqadum Ja'far usarru au bi fathi Khaybar. Pas ketemu Nabi dia berkata, aku tak tahu. Aku tak tahu karena karena kedatangan Ja'far kemudian aku ditawan atau dengan sebab ditaklukkannya Khaybar. Kana min askhan nas, dia orang yang paling dermawan. Istashhada ma'rakata Mu'nah. Mu'tah ya. Dia mati syahid pada peperangan Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Wa kana amirun 'alaiha. Pada saat itu dia khalifah. Quti'at yadahu jami'an, dua tangannya diputus. Faqala Rasulullah SAW, innallaha abdalahu biyadaihi janahain yatiru bihima fil jannah haitsu sya'. Lalu Rasulullah melihat dua tangannya ditebas oleh musuh. Dia bersabda, Allah akan mengganti kedua tangannya itu dengan dua sayap, di mana nanti dia akan berterbangan di surga kemana dia kehendaki. Wa min hunak qila lahu Ja'far at-Tayyar. Atas dasar ini kemudian Imam Ja'far ini disebut dengan Tayyar. Tayyar, toir, berterbangan. Wa Ja'far Jul Janahain juga disebut dengan sebutan Ja'far yang punya dua sayap. Oh, subhanallah. Saudaranya Ali masih seturu-turu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke hadis. Iya, ketika lama ja'a na'yu Ja'far. Na'yu jenazah, mayat. Sebab dari kata na'a itu menangis. Jenazah yang membuat orang lain menangis. Ketika datang jenazah Ja'far, hina kutil, saat terbunuh, qala Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatkan makanan buat keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yasghaluhum. Sebab telah datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka sibuk tak bisa makan. Sibuk tak bisa masakin. Nah ini yang dari hari ke hari terlihat semakin disadari oleh masyarakat. Apalagi seperti saya di komplek ada yang meninggal, udah tetangga semuanya yang beresin makanannya. Kamu diam aja, kamu jangan sibuk-sibuk mikirin minum tamu yang datang, atau mikirin minum untuk kamu sendiri, makan untuk kamu sendiri, gitu kurang lebih. Iya, alhamdulillah. Berikutnya hadis ke 582. Wa an Sulaiman ibni Buraidah an abihi qala, dari Sulaiman putra Buraidah dari ayahnya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Kata ayahnya ini, Rasulullah mengajarkan mereka apabila keluar menuju kuburan, ayyaqulu, untuk berkata assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Tuh doanya minta sehat, afiat, sehat. Rawahu Muslim. Iya, masuk kubur mengucap salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Di sini nggak ada kumnya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga salam sejahtera buat para penghuni kubur ahli diyar, yang mukmin dan yang muslim, laki dan perempuan juga maksudnya. Inna insyaallah bikum lalahikun. Kami nanti akan ketemu dengan kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah.
Kami mohon kepada Allah agar kami dan kalian diberikan kesehatan. Iya, dalam artian yang luas. Coba kita lihat 582. Nah, ini deh. Ahlud diyar ay ahlul kubur. Wa huwa jam'u dar. Subbiha bihal qabru likaunihi kal maskan lil mayyit. Kuburan diserupakan dengan rubah sebab dia menjadi tempat tinggal bagi si mayit. Ya, dari kata dar. Nah, sebelum kita teruskan, barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan dulu ini. Ya, ini ada, ya, Bu Fauzia. Fauzia. Saya mau nanya yang doa tadi, saya. Iya, Artinya, Assalamu ala ahli malah diyar. Ibu Yun. Yang assalamu ala ahli diyarnya, Ustaz. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Tolong diulang. Artinya. Hah? Artinya, tolong diulang. Oh, semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada penghuni kubur. Pada penghuni kubur. Sama dengan Assalamualaikum. Malah hadis berikutnya nih. ada menggema lagi. Hadis berikutnya seperti yang biasa kita ucapkan ada Assalamualaikum. Ya, 543. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna. Wa nahnu bil Iya, semoga salam sejahtera buat kalian. Wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengasihi kita dan kalian. Engkau duluan, saya ikut. Gitu. Antum salafuna bil istri. Iya, ada lagi. Jadi kalau hadis 582 Assalamualaikum dia. Tapi kalau hadis 583 Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sama dengan ya ahlal dia. Kenapa? Bergema, Ustaz. Iya, saya nggak tahu harus dicolok yang mana bergema mah. Coba ya. Halo, masih bergema ya? Enggak, udah ya? Ya udah enggak. Ya. Jadi udah terbaca hadis 583. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, marra Rasulullah bi kuburil Madinah. Rasulullah lewat di depan kuburan di Madinah. Maksudnya Al-Baqi kali ini ya, Baqi. Fa'aqbala alaihim biwajhihi. Lalu berhenti sejenak, dia menghadap ke kubur. Faqala, dia berkata, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur. Salam sejahtera buat kalian, wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kita dan kalian. Antum salafuna, kalian duluan. Wa nahnu bil asar. Iya, bil asar. Kami ikut belakangan. Gitu. Hadis 584 585 nih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata. Jangan kamu celak, caci maki orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sesungguhnya dia sudah menyerahkan segala apa yang pernah telah dia lakukan. Ruahul Bukhari Warwat Turmuzi anil Mughirah nahwah. Lakin qala
fatu'zu al ahya. Ada orang udah meninggal, masih dicaci maki, caci maki. Pertama nggak boleh. Yang kedua, amalan-amalan buruknya sudah diserahkan kepada yang berwajib. Kurang lebih begitu. Sebab kalau yang sudah meninggal masih disebut-sebut keburukannya, dicela-cela, fatu'zul ahya. Maka di antara yang hidup ada keluarganya. Dia menjadi tersakiti. Kalau tersakiti tak menutup kemungkinan dia akan melakukan upaya balasan atau apa saja. Maka menjadi terjadi apa yang terjadi. Tapi coba kita lihat 583. Nih. Qauluhu antum salafuna bifathatain huwa man taqaddama bil maut. Iya, ini mudah dipaham. Ada istilah salafi itu duluan. Kamu duluan. Wa nahnu bil asari bifathatain asar. Ai tabi'una lakum. Ngikut mewaraikum di belakang. Lahiquna bihukum. Akan ketemu. Jadi ketika saja kita mengiringi jenazah ke kuburan, ke makam, eh, terbayang udah, iya kamu duluan ya, saya ikut nih. Bukan saat ngikut dalam artian mengantarkan ke kubur, bukan. Kamu mati, besok mati lagi. Terus berikutnya ada yang mati lagi. Itu namanya ngikut. Hadis 584. 585. Qauluhu la tasubbu. Jangan kamu celak, caci, minasab min babin nasoro. Wa huwa syatmu, yaitu mencela, menghina, azam, menghina. Wal wasfu bisyar, menyebut-nyebut keburukannya dan kejelekannya. Afdau ay wasolu, mereka udah sampai minal ifdo ila ma qaddamu minal a'mal, sudah sampai kepada perbuatan yang sudah dilakukan. Wal fi'lu, oh udah habis, minat takdim, fatu'zul ahya minal iza ay fayakuna sabbukum al amwat sababan li iza il hayy mimman yata'allaqu bihi. Bisa jadi kalian mencaci maki, mencela, menghina jenazah, justru menyakiti saudara-saudaranya yang masih hidup. Iya, alhamdulillah selesai kitab jenazah. Masuk berikutnya insya Allah halaman 172 ini. Hadis 586 udah masuk tentang zakat. Iya, mudah-mudahan semuanya menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada pertanyaan sampai di sini dipersilahkan. Ayo, siapa yang mau mati duluan? Ayo, Bu Ilwani, ada yang mau ditanyakan? Nah, terkait salam ketika di kuburan doa. Maka kemudian pertama memunculkan keyakinan. Mereka dengar apa enggak? Kalau kita yakin mereka dengar. Karena mereka bukan mati, mereka hidup. Mereka hidup. Dan kedua, tak ada artinya salam kita kalau mereka tak dengar. Ya, Assalamualaikum. Tuh, kum tuh orang kedua. Orang kedua yaitu yang lagi di dalam makam. Yang ketiga, memang banyak informasi terkait bahwa hakikatnya mereka itu masih hidup dan alam mereka disebut alam barzakh.
Barzakh itu artinya sekat. Maka Pak Quraish Shihab menggambarkan alam barzakh ibarat kita naik kendaraan kacanya gelap. Mereka di kendaraan kacanya gelap. Ngelihat kita, menyaksikan kita. Sementara kita nggak menyaksikan mereka di dalam. Oh, berarti gamblang ya. Ya, apalagi ketika memahami ayat yang berbunyi Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pada tahap pertama kita memahami kematian lawan kata dari kehidupan. Mati lawannya hidup, hidup lawannya mati. Tapi lebih tinggi lagi, mati dan hidup, hidup dan mati ibarat dua sisi mata uang. Bisa dipisahkan? Nggak bisa. Jelasnya ada kehidupan tanpa kematian. Ada kematian tanpa kehidupan. Ada kematian karena justru ada kehidupan. Ada kehidupan karena ada kematian. Maka yang ketiga, kematian tidak ada. Apa sebab? Sebab kematian hanya pintu gerbang untuk memasuki kehidupan berikutnya. Maka Nabi bersabda, ada kehidupan di dalam barzah. Dan tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, kita tidak bisa hidup. Takut macam-macam. Lalu dia bersabda, laula tadafana ba'dukum ba'dah la'adulloha ayyuriyahu ma fil kubur. Kalau saja satu sama lain di antara kalian tidak saling memakamkan, maka aku berdoa kepada Allah agar dia bisa memperlihatkan kepada kalian kehidupan di alam barzah, dalam kubur. Persoalannya karena kita satu sama lain saling memakamkan. Maka kalau itu dilihat, gitu kurang lebih. Apa maknanya hidup? Dan kata kunci yang menarik adalah kematian hanya pintu gerbang untuk memasuki kehidupan. Dengan demikian, kematian tidak ada. Kita tetap hidup. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau berbagi, insya Allah bermanfaat. Bu Hilwani gimana? Bu Rina, Bu Fauzia. Ini, oh, jangan-jangan udah pada pulang kali ini. Hmm? Udah, Ustaz. Pulang kemana emang semuanya di rumah? Ya, pulang. Iya. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah kita diberi kesehatan, dipertemukan pada pertemuan berikutnya sudah masuk bab zakat ya. Sementara ini kita sudahi dulu dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama.